Hamdan wa syukran lillah, hamdan wa syukran bihudurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qudin Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Surna Rasa, Pesantren Suryalaya Surna Rasa, wabil khusus kepada guru mursyid kita Murabbi Arwahina Syekh Muhammad Abdul Qasim Maslul Qaddas Allah Sirah, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Abah. Dengan wasilah Abah kita dikenalkan Allah SWT. Semoga dengan wasilah barokah manaqib sore hari ini, semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karomah barokahnya sama Allah, sebagai wasilah rohani kita marifatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manaqib yang kedua kita hadiahkan untuk Umi beserta putra-putri Abah dan keluarga kita semuanya, almarhum, almarhumah, ibu, bapak, anak, saudara, suami, istri, tetangga kanan kiri yang sudah pulang ke rahmatullah, yang sudah di sisi Allah. Semoga dengan barokah manaqib, barokah mursyid, Allah selalu memberikan kenikmatan, kebahagiaan kepada keluarga kita almarhum almarhumah semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manaqib yang ketiga kita hadiahkan untuk keluarga kita, saudara kita, tetangga kanan kiri kita yang mungkin hari ini diuji Allah berupa sakit. Semoga Allah lekas mengembalikan kesehatannya sedia kala. Semoga kita semuanya hadir beserta anak turun kita semuanya. Semoga kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, rezeki kita semuanya berlimpah melimpah. Yang punya hajat dimudahkan sama Allah, yang punya masalah diselesaikan sama Allah, yang punya hutang dilunasi sama Allah, yang punya usaha dilancarkan sama Allah, menghasilkan rezeki yang turah-turah berkah, kaya raya. Anak turun kita semuanya dijadikan sama Allah menjadi putra-putri yang soleh solihah, dan kita semuanya sama Allah bersama anak turun dibisahkan bisa ibadah haji, umroh, Makkah wal Madinah, termasuk murid-murid Abah yang selalu bahagia dan bahagia. Di sini senang, di sana senang, dimanapun selalu senang dan bahagia. Dengan barokah manaqib, barokah mursyid, Allah ridho kepada kita semuanya, mengabulkan segala hajat-hajat kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada para wakil talqin Syekh Mursyid yang pada sore hari ini gabung ikut manaqib online sedunia, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah.
Dan yang tak lupa kami muliakan dan kita hormati dan dimuliakan Allah, para penggagas manakib MOS, di antaranya Teh Susi milik kita, Umi Sahid, Bu Wahyuni dari Inggris, dan ikhwan wal akh semuanya yang ikut membantu khidmah kepada guru mursyid, yaitu ikut belajar istiqomah, memakmurkan, melestarikan, mengamankan amaliyah mursyid, yaitu berupa manakib sebagai wasilah dakwah, menyebarkan, mengajak saudara kita yang Islam untuk menanamkan bibit iman. Dengan keimanan inilah umat Islam menjadi orang-orang udkhulu fis silmi kafah, yaitu masuk Islam keseluruhan. Semuanya yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya yang pada sore hari ini ikut manakib, segala hajat-hajat kita semuanya, wabil khusus para penggagas manakib ini, usahanya, keluarganya, semuanya dikabulkan hajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwan wal akhwat semuanya yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada sore hari ini kita telah dipilih guru mursyid, belajar istiqomah, belajar mencintai guru. Kalau abah, guru mursyid selalu mencintai muridnya, tapi muridnya kadang-kadang cintanya masih dibagi-bagi. Tapi kita belajar cinta kita setulus hati dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat beserta salam Allah, semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat semuanya, ini sebelum saya lanjutkan, suaranya bisa didengar? Bisa, Kiai, jelas insyaallah. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Ikhwan wal akhwat, kita sering mendengarkan dua kata atau dua kalimat. Satu berkaitan dengan tawakal, yang kedua berkaitan dengan ikhtiar. Selama ini kita tahu apa itu ikhtiar, apa itu tawakal. Kalau ikhtiar itu identik di mana kita berusaha berkaitan dengan hablum minan nas. Entah itu berkaitan dengan muamalah, jual beli, transaksi macam-macam yang berkaitan dengan sesama manusia. Sedangkan tawakal itu selama ini banyak orang mengartikan pasrah. Pasrah bongkoan kata orang Jawa, opo jari Allah. Tapi pada dasarnya guru mursyid mengajarkan kepada kita tawakal itu bekerja dengan Allah. Bekerja dengan Allah. Seperti halnya pada sore hari ini kita sama guru mursyid secara tidak langsung dididik supaya kita ini tawakal kepada Allah. Kita ini ikut manakib MOS, ini pada dasarnya kita sama Abah, dididik sama Abah, jadilah hamba-hamba Allah yang tawakal. Kemarin ada Umi saya cerita bahwa manakib MOS itu memang Abah yang menyuruh buka membuat manakib. Untuk apa tujuannya? Teh Susi diperintah Abah untuk membuka manakib sedunia sebagai peradaban dunia, menjembatani umat Islam untuk menekankan keimanannya kepada Allah supaya apa? Mendapatkan informasi bagaimana tata cara bisa beriman kepada Allah sehingga mendapatkan penanaman talqin dzikir.
Makanya kita bersyukur di sini kita bisa ikut manaqib, subhanallah. Cuman karena hari ini saya membahas soal tawakal dan ikhtiar, saya fokuskan pada tawakal dan ikhtiar. Jadi pada dasarnya ikhtiar dan tawakal itu artinya berusaha bekerja. Tawakal sama ikhtiar itu sama-sama berusaha dan bekerja. Cuman kalau yang ikhtiar itu identik bekerja sesama manusia. Sedangkan tawakal itu bekerja dengan Allah. Maka kalau ikhwan wal akhwat masuk ikut manaqib online maupun offline, sesungguhnya mereka ini bekerja dengan Allah. Karena manaqib itu majelis tawakal. Posisinya pantat diam, duduk. Tapi jiwanya, ruhnya bekerja dengan Allah. Dengan apa? Dzikir khafi. Lesannya membaca Al-Quran bagi petugas, bagi kita mendengarkan. Kemudian baca sholawat, kita sama-sama ikut baca sholawat. Kemudian kita mendengarkan nasihat guru mursyid, abah sepuh, wasiatnya berupa tanbih. Di situ pun hati bekerja dengan Allah, mata terbejam bisa bernafas, hati tapi bekerja dengan Allah. Dzikir khafi, tawakal. Kedua, kita tawasul, pantat diam, mulut ikut berkata, baca Fatihah sampai sholawat. Selanjutnya baca manqobah, kita mendengarkan terakhir doa. Kita mengamini. Ini bekerja dengan Allah. Kata bekerja, dengan kita manaqib ini bekerja dengan siapa? Bekerja dengan Allah. Kalau sudah kita ada kalimat bekerja dengan Allah, otomatis kita digaji sama Allah, diupai sama Allah. Contoh, kita tahu, ini buat perbandingan supaya kita paham mana kita harus langkah apa yang harus kita lakukan. Dulu sebelum Siti Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam, Maryam ini seorang gadis yang sangat suci, tempatnya di mihrab. Selalu suci, di tempat yang suci. Mihrab itu kalau dengan bahasa sini itu gereja. Karena sucinya, karena cintanya sama Allah, karena belum ada anak, Siti Maryam di situ setiap harinya makanan itu datang dengan sendirinya. Setiap hari dia tanpa keluar. Makanan itu sama malaikat langsung turun dari surga. Sampai-sampai ayahnya Nabi Zakaria itu bertanya, "Wahai putriku Maryam, ini makanan dari mana, Nak?" Di situ Maryam menjawab, "Wahai ayahku, ini makanan dari surga." Kenapa makanan itu dari surga? Karena jiwanya Maryam suci, tempatnya suci, dan cintanya karena jiwanya suci, dia 100% hatinya mahabbah kepada Allah. Full cintanya kepada Allah, 100%. Maka rezekinya dia dicukupi sama Allah. Dunia, apa yang menjadi keinginannya, dicukupi sama Allah, bukan mencari. Datang dengan sendirinya. Dan Allah menyiapkan dunia menjadi budaknya. Karena Maryam itu seorang wanita yang sangat suci, di situ Allah menitipkan, meniupkan Ruhul Kudus, ruh yang suci. Di situ Nabi Isa dititipkan di rahimnya Maryam. Maka di situ malaikat Jibril meniupkan ruhnya Isa alaihissalam. Semakin hari Maryam perutnya semakin hari membuncit, membesar, bahkan sampai 9 bulan. Maka di situ Siti Maryam mulai mendapatkan
fitnah dan ujian dari Allah. Padahal Maryam sangat cinta kepada Allah. Allah pun mencintai Siti Maryam. Tapi Allah pun menguji juga sama Maryam. Orang yang sangat suci, yang tidak pernah tersentuh laki-laki, tapi hamil. Tapi namanya manusia, dia lebih condong melihat pakai pikirannya dibandingkan kesucian jiwanya. Dia berpikir tidak mungkin seorang perempuan hamil tanpa disentuh laki-laki. Tapi bagi orang yang Maryam tidak tahu apa-apa karena kesucian itu dari Allah, maka Allah meniupkan tempat yang suci di tempat rahim yang suci, maka di situ nanti ada seorang yang suci namanya Nabi Isa alaihissalam. Maka karena fitnah-fitnah itu, maka diusirlah Maryam dari mihrab, dari gereja. Keluar dalam posisi mengandung 9 bulan dengan posisi yang sudah mau melahirkan. Tapi karena posisinya dia itu lagi mau hamil, mau melahirkan, di situ Siti Maryam melahirkan. Dalam posisi melahirkan, tapi kenapa yang jadi pertanyaan, kenapa rezekinya tidak seperti biasanya? Rezekinya Maryam biasanya Allah turunkan dari langit, ini tidak. Justru Maryam harus ikhtiar, mencari. Tapi sebelum Siti Maryam mencari rezekinya karena lapar, maka di situ pun ada petunjuk disuruh Allah untuk jalan sedikit. Entah di depannya, entah di sampingnya, di situ ada rezeki, buah-buahan. Artinya kenapa Siti Maryam ini yang tadinya mendapatkan makanan langsung kun fayakun dari Allah dari langit, tapi setelah punya anak, setelah melahirkan, justru Siti Maryam ikhtiar. Itu menggambarkan bahwa Maryam satu, dia mencintai Allah dan mencintai manusia, yaitu putranya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Tapi kenapa Allah kasih petunjuk dan harus jalannya tidak terlalu jauh? Itu menggambarkan bahwa Maryam masih mencintai Allah 90%, 10%-nya mencintai anaknya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Artinya kalau seseorang itu tawakalnya kepada Allah, 90% kepada Allah, otomatis dia dipermudah segala urusannya. Hanya sedikit, karena apa? Dia masih mencintai anaknya. Anak sebagian dunia. Maka di situ harus ikhtiar, tapi ikhtiarnya tidak jauh. Tapi kalau kita balik, gimana seorang kalau mencintai dunia itu sampai 90%, Allahnya cuma 10%, tentunya yang tadinya mudah bisa sulit. Dia harus ikhtiarnya jauh. Ini contoh. Maka lihat saja guru mursyid kita, Pangersa Abah Aus, dunia itu datang. Bukan Abah mencari dunia. Tapi dunia ini datang mendatangi Abah. Dia datang minta supaya rezeki dunia ini ikut Abah. Supaya dimanfaatkan. Uang minta dimanfaatkan Abah. Beras minta dimanfaatkan sama Abah. Macam-macam minta dia ikut sama Abah. Minta apa? Supaya rezeki dari Allah itu manfaat bersama orang yang dicintai Allah. Yaitu guru mursyid. Kenapa demikian? Karena jiwanya Abah itu yang dilihat cuman Allah. Jiwanya full kepada Allah. Maka dunia itu ingin jadi budaknya. Tapi kalau kita kan masih tahap belajar. Ada yang sudah menekan dunia, ada juga masih gila dunia. Makanya manakib ini jadikan ajang ladang tawakal kepada Allah. Jangan sampai dicampur macam-macam. Jangan dicampuri dengan tendensi macam-macam. Tujuan kita, ayo kita mengkiblat sama guru mursyid, otomatis nanti urusan dunia itu akan ingin jadi budak kita. Jangan kita diperbudak dunia. Makanya guru mursyid memberikan solusi zikir. Zikir jahar yang kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu
sedikitnya jangan kurang dari 165 dikali 5 waktu, lebih banyak lebih baik. Itu menguatkan iman kita, supaya dengan kekuatan iman kita akan bisa memanfaatkan dunia ini untuk apa? Untuk sebagai apa? Khidmat. Bagaimana hidup ini penuh kemanfaatan. Ini jadi tawakal ini jauh lebih cepat menyelesaikan masalah dunia. Contoh lagi, perbandingan tawakal sama ikhtiar. Kita tahu burung, ada burung pipit, ada burung darah. Kita tahu, lihat perbandingan. Burung ini sama-sama makhluknya Allah, ciptaannya Allah. Lihat kehidupannya burung. Pertama burung pipit. Burung pipit itu jam 7, itu dia berangkat dari sangkarnya, mencari makanan. Kemanapun dia pergi, yang penting dia ikhtiar jalan. Entah ke utara, entah ke selatan, entah ke timur, entah ke barat. Pulangnya sore, burung pipit. Burungnya kecil, bukan besar. Itu padahal kalau dilihat perutnya itu seberapa kecil. Tapi berangkatnya jam 7 pagi, sampai baru sore pulang ke rumah. Cari apa? Pertanyaannya. Cari makan. Pertanyaan yang kedua, apa mesti dapat? Andaikan dapat, ya wajar. Karena dia mencari makan. Tapi apa mesti dapat? Belum tentu dapat. Yang penting dia ikhtiar burung pipit. Kemudian ada pertanyaan lagi. Andaikan burung pipit ini tidak dapat, apa ada burung pipit bunuh diri? Karena lapar, karena nggak dapat makanan, dari atas langit langsung dia bunuh diri. Langsung turun ke sungai. Apa ada burung pipit seperti itu? Nggak ada. Burung pipit yang sama Allah nggak dikasih akal saja, ketika lapar tidak pernah nekat bunuh diri. Tapi kadang-kadang manusia dikasih hati sama akal sama Allah, ketika ikhtiarnya tidak bisa, tidak mendapatkan, kadang putus asa. Yang terjadi bunuh diri. Padahal sudah kasih akal sama hati. Maka guru mursyid mendidik kita, jadilah kita ini seperti burung darah. Apa itu burung darah? Burung darah itu jam sebelum subuh ini sudah bercengkrama, bertasbih kepada Allah, terus bercengkrama dengan suami istrinya, dia asik bergembira. Setelah itu apa? Dia bercumbu rayu dengan suaminya, senang bertasbih sama Allah. Setelah subuh, yang tergesa-gesa siapa? Yang bingung dengan makan siapa? Tentunya tuannya. Setelah subuh, burung darah masih di sangkar, tapi yang punya burung darah itu naik ke sangkar, melemparkan jagung, makanan ke situ. Itu menggambarkan bahwa burung darah itu seperti persifatannya orang yang takwakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka burung darah setelah kenyang, dia keluarnya tanda syukur, rekreasi. Makanya kita dengan manakib ini jadikan ajang tawakal sama Allah, bekerja dengan Allah. Memotivasi dengan khidmah ilmiah ini untuk apa? Memotivasi ibadah kita, kita memotivasi supaya kita bertawakal kepada Allah. Makanya kita belajar istiqomah, manakib. Di situ baca sholawat, baca Quran, baca tawasul, mendoakan orang tua kita. Kita secara tidak langsung mendoakan keluarga kita, ibu bapak kita, saudara kita, anak istri, suami yang sudah pulang ke rahmatullah. Di samping itu mendoakan muslimin muslimat baik yang hidup maupun yang mati. Kita tidak langsung, ini sedekah, baik nyata maupun tidak nyata. Secara samar kita sedekah. Bahkan sedekah itu daftar kaya. Ini hebatnya guru mursyid kita. Makanya Abah memerintahkan murid, sebarkan manakib dimanapun berada. Kalimatnya dimanapun. Kalimatnya selalu dimanapun. Bisa juga secara online maupun offline. Supaya apa? Orang mendapatkan ilmu dan bisa menekankan, memotivasi amalia kita selalu termotivasi untuk beribadah. Dengan beribadah kepada Allah, dengan mengikuti amalia guru mursyid yang sudah diajarkan, mulai sholat mardho maupun ghairu mardho, baik sholat yang fardu maupun yang sunnah, semuanya diamalkan. Itu bagian dari
bekerja dengan Allah. Dan bekerja dengan Allah itu tawakal. Justru dengan ketawakalan kepada Allah, justru dengan bekerja dengan Allah, ke segala hajat-hajat kita, apa yang jadi hasrat kita, doa kita, harapan kita, tanpa kita mengucapkan kalimat di lisan, Allah sudah tahu kita. Allah akan mencukupi kebutuhan kita, sebagaimana Qur'annya mengatakan, wa allahu istaqomu ala thoriqati la asqainahum ma'an ghadaqah. Jika kamu mengikuti aturanku, kata Allah, akan aku beri hujan yang sangat lebat. Hujan yang sangat lebat itu apa? Rezeki. Rezeki itu banyak macamnya. Kita ikut manakib seperti ini juga rezeki. Rezekinya apa? Kita bisa mensyukuri umur kita dengan ibadah. Nafas kita keluar masuk ada zikir khafinya. Secara tidak langsung rezeki kita punya saudara banyak. Ada yang dari Bandung, ada dari Jakarta, ada yang dari Inggris, ada yang dari Texas Amerika, ada yang dari Probolinggo, macam-macam. Ada yang dari manapun penjuru dunia ini. Ini dari juga rezeki. Yang tadinya tidak tahu jadi kenal. Yang tadinya kenal akhirnya jadi saudara sahabat. Maka kesimpulan yang terakhir, manakib ini majlis tawakal. Barang siapa yang masuk ke majlis tawakal, maka segala hajat-hajatnya akan dimudahkan sama Allah, akan diselesaikan masalahnya sama Allah, akan dicukupi kebutuhannya sama Allah, akan dibahagiakan keluarganya sama Allah. Karena majlis manakib adalah majlis penuh kebahagiaan dan ketakwaan. Orang yang tawakal kepada Allah, pasti hidupnya dimudahkan segala hajat-hajatnya. Itu saja dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua diakui muridnya Abah yang selalu bahagia, di sini senang, di sana senang, dimanapun selalu senang dan bahagia dengan barokah manakib, barokah mursyid. Allah ridho kepada kita semuanya dan mengabulkan segala hajat kita baik dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.